Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Kita lanjut belajar bersama dalam materi kelas 5, yaitu hari ini kita akan belajar tentang zakat, infak, dan sedekah. Yang sebelumnya kita sudah mengkaji tentang Asmaul Husna dan juga ayat tentang keberagaman. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa, kalian nantinya akan diberi kemudahan dalam memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Ya, materi bab 4 yaitu mengenai zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Ya, nanti kita akan pelajari apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah, dan hadiah. Zakat. Nah, zakat ya, zakat menurut bahasa ya. Zakat berasal dari kata tazkiyah ya. Tazkiyah ya, memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Adapun menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu, yaitu golongan penerima zakat ya, dengan beberapa syarat. Adapun golongan yang menerima zakat ya, atau mustahik zakat atau muzaki zakat, nanti kita akan tahu ya. Golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama yaitu fakir. Fakir itu seperti apa? Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Jadi di sini itu dia tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan ya. Jadi benar-benar nggak punya apa-apa. Sedangkan kalau miskin yaitu orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi mereka sudah bekerja tapi penghasilan mereka itu tidak cukup untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya. Terus yang ketiga ada amil, yaitu panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Jadi golongan penerima zakat mustahik yang berikutnya yaitu amil ya, mereka atau pengurus yang mengurusi zakat. Jadi dia juga berhak menerima zakat tersebut. Terus mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam atau imannya masih lemah. Jadi ketika ada orang non-Islam terus kemudian dia menjadi mu'alaf, yaitu masuk ke Islam saat itu, dan dia juga termasuk tergolong orang yang menerima zakat ya, supaya dengan adanya zakat itu menciptakan kerukunan lagi, menambah keimanan mereka setelah memasuki agama Islam. Yang kelima yaitu rikab. Rikab adalah hamba sahaya yang telah dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya jika sanggup membayar tebusan sejumlah uang. Jadi rikab itu kayak budak-budak tapi yang sudah dibebaskan gitu ya. Hamba sahaya budak yang sudah dijanjikan oleh tuannya dengan dibayarkan, atau bisa juga karena ditebus oleh orang lain gitu ya. Terus yang berikutnya ada ghorim. Ghorim itu orang yang terlilit hutang. Tapi di sini yang terlilit utang itu utangnya itu yang benar-benar untuk jalan Allah ya, bukan utang karena main judi atau apa, itu bukan termasuk. Jadi di sini ghorim itu orang yang memiliki hutang yang cukup banyak, dia sudah tidak sanggup untuk membayarkannya, dan waktu itu dia berhutang itu untuk kepentingan yang baik,
atau membantu orang tuanya yang sakit atau apa, pokoknya untuk perilaku yang terpuji, bukan yang tercela, yang tidak baik. Terus fisabilillah, fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah itu di sini juga termasuk mungkin guru TPQ, guru-guru kita yang mengajar kita itu termasuk juga golongan fisabilillah. Karena termasuk beliau berjuang di jalan Allah, mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus kemudian ada Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan yang baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerahnya. Ya mungkin bagi mereka yang menuntut ilmu jauh gitu ya, di negeri seberang, ternyata di jalan itu uang sakunya sudah habis, hanya cukup untuk transport dan lain sebagainya. Itu juga beliau berhak mendapatkan atau menerima zakat. Adapun yang berikutnya yaitu ada pembagian zakat. Zakat itu ada dua nanti, ada zakat mal, yaitu zakat mengenai harta kita, kepemilikan harta kita, dan yang kedua yaitu ada zakat fitrah. Zakat yang biasanya kita berikan setelah berpuasa Ramadan. Mesti anak-anak udah pernah ya sering dengar, ayo fitrah, fitrah, zakat fitrah gitu ya. Di sekolahan kita juga ada pengumpulan zakat fitrah yang nantinya kita akan bagi di sekitar wilayah sekolah ya. Ya, jadi zakat fitrah itu apa? Zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok, yaitu bisa beras, jagung, gandum ya. Kalau dulu mungkin belum ada beras, jadi bisa gandum gitu ya. Kalau sekarang di Indonesia itu makanan pokoknya adalah beras. Jadi kita membayar zakat fitrah beras. Kurang lebih banyaknya adalah 2,5 kg. Ya. Terus kapan waktunya ketika kita membayar zakat fitrah? Itu dianjurkan yang sangat afdolnya, lebih utamanya itu ketika malam terakhir bulan Ramadan. Jadi ketika takbiran itu ya setelah ba'da maghrib gitu ya, kita menyampaikan zakat fitrahnya sampai sebelum waktunya sholat Aid. Tapi lebih bagusnya sebelum itu kita lakukan. Ya. Zakat mal ya, zakat mal itu zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan atau memiliki harta. Tapi untuk zakat mal sendiri itu nanti ada nisabnya atau batas minimal gitu ya. Batas minimal barang itu bisa disakati, dan juga ada nisab dan haul. Haul itu batas kepemilikan ya, maksudnya misalnya 1 tahun gitu baru bisa disakati. Kalau misalnya belum ada 1 tahun itu belum belum bisa dicakati. Jadi nisab itu batas minimal barang tersebut harus disakati, dan haul itu batas waktu kepemilikan, yaitu minimal 1 tahun ya. Jadi ada uang, ada emas, dan nanti juga ada zakat barang rigas, barang temuan, terus kemudian ada pertanian, peternakan gitu ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjutnya itu di sesi berikutnya ya. Jadi di sini kita sekilas saja. Terus kemudian yaitu ada manfaat zakat, meringankan beban orang lain ya, karena yang bagi mereka yang tidak punya beras dikasih beras, insya Allah alhamdulillah gitu ya. Terus membersihkan harta dan jiwa ya, jadi zakat fitri itu untuk pembersihan jiwa kita setelah lama berpuasa, terus kita bersihkan lahir dan batin kita gitu ya. Terus membersihkan harta jelas karena kita menyampaikan zakat mal tadi. Terus mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong ya. Kalau kita suka berbagi kepada yang lainnya, kita menjadi pemurah dan juga menolong orang yang memang dia sedang nggak punya uang mungkin misalnya ya. Terus kita punya penghasilan lebih 2,5% itu kita bayarkan ke mereka, jadi mereka bisa memperoleh pertolongan kita, jadi bisa makan, mestinya bisa beli makanan kayak gitu misalnya. Terus yang keempat yaitu manfaatnya adalah membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji ya, jelas. Ketika kita zakat, kita memberi itu dermawan ya, kita jadi memberi itu adalah perkara yang baik, yang terpuji. Jelas, terus kita juga menjadi seseorang yang mungkin lebih pandai bersyukur ketika kita bisa memberi. Mungkin kita memberi tidak seberapa, tapi ada juga yang tidak memiliki apa yang kita miliki gitu ya. Jadi kita akan semakin baik, berperilaku yang lebih baik.
Terus kemudian bentuk syukur atas nikmat yang diberikan, jelas ya. Terus mengasah sikap peduli terhadap sesama, ya jelas. Ketika kita melihat seorang fakir gitu ya, di jalanan, tidak memiliki makanan, tidak bekerja, terus kita kasih, itu salah satu bentuk empati kita, bentuk kepedulian kita kepada mereka gitu ya. Terus terciptanya hubungan kasih sayang antara orang mampu dan tidak mampu. Jelas ini untuk mengurangi kesenjangan sosial. Jadi kita itu tidak boleh mengecek mereka yang memang tidak mampu atau tidak sekaya kita gitu ya. Kita tetap harus tetap saling menyayangi. Ketika kita punya, kita bisa berbagi gitu ya. Itu akan menimbulkan rasa kasih sayang. Terus materi yang berikutnya yaitu ada infak. Ya. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi orang banyak. Dan penerimanya seperti fakir miskin, kaum kerabat, anak yatim, dan orang lain yang membutuhkan. Jadi infak ini lebih ke harta ya, harta dalam bentuk uang. Berbeda dengan tadi zakat kan terbagi ya. Kalau zakat fitrah itu makanan pokok, kalau zakat mal itu bisa berupa tergantung dari itu peternakan, misalnya kambing, sapi gitu ya, atau penghasilan itu berarti 2,5% uangnya, terus ada barang dikas 20% dari harga barang gitu ya. Kalau infak itu ya kita ngasih mengeluarkan tapi untuk kepentingan kemaslahatan bagi orang banyak gitu ya. Dan ini pasti dalam wujud harta ya. Terus sedekah, sedekah itu ada lebih umum dibandingkan infak dan zakat tadi ya. Adalah sedekah. Sedekah itu berasal dari kata sedekah yang artinya benar. Jadi memberikan harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga. Jadi sedekah itu juga ada dua, ada bisa berupa non materi dan non materi. Adapun zakat yang berupa materi jelas tadi ya, misalnya kita kasih uang gitu ya. Terus kalau non materi itu seperti apa? Misalnya senyum gitu, tabassumuka fi akhika sodako, senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah ya. Jadi sedekah itu bisa non materi atau bisa juga tenaga, ketika mungkin ada pembangunan musola, masjid, kita nggak punya uang buat beli material tapi kita punya tenaga, kita bisa kasih itu. Atau bisa juga kita punya pisang gitu ya, punya pisang, daripada nggak ada yang makan, terus itu ada orang yang lagi gotong royong mungkin ya, membangun masjid, kita boleh kasih pisang kita gitu ya, daripada tidak dimakan kita kasihkan gitu. Itu juga salah satu wujud sedekah ya. Senyum saja sudah sedekah, apalagi lebih dari itu ya. Terus yang berikutnya yaitu hadiah. Hadiah itu pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. Jadi kalau hadiah itu kayak bentuk apa ya, apapun itu, tidak harus berbentuk barang. Bisa juga hadiahnya itu ucapan terima kasih ya, tepuk tangan misalnya, anak-anak sudah bisa menjawab, berilah aplaus, berilah tepuk tangan gitu, itu juga termasuk hadiah yang bukan dalam bentuk barang. Kalau dalam bentuk barang mungkin bisa jadi ketika dia ulang tahun terus kita kasih buku atau kita kasih pulpen atau kita belikan kue ulang tahun gitu ya. Jadi tidak harus berupa barang, bisa juga ucapan atau perbuatan yang baik kepada mereka ya. Ya, berikutnya yaitu ada hikmah. Jadi ketika kita sudah tahu zakat itu apa, infak, sedekah, dan hadiah yang kita kasih cuma-cuma gitu ya. Kalau zakat tadi itu mengeluarkan harta tertentu itu dengan syarat, jadi ada syarat ketentuannya zakat itu. Jadi ada haul, ada nisab untuk zakat mal gitu ya. Untuk infak, infak itu jelas pengeluaran tapi itu lebih ke untuk kemaslahatan gitu ya, kayak membangun masjid, bangun TPQ mungkin ya, sekolah gitu, itu masuknya ke infak. Terus sedekah, kalau sedekah itu nggak harus materi tapi juga bisa non materi, seperti senyum saja sudah sedekah. Kalau hadiah itu pemberian cuma-cuma, jadi kayak hukumnya ya mubah mungkin ya. Jadi ya dikasih karena mungkin dia sudah berbakat atau apa, itu sebagai bentuk penghargaannya gitu ya, jadi kita kasih hadiah. Terus hikmahnya apa? Satu, mengikis sifat kikir, jelas, karena kalau kita saling memberi kita menjadi orang yang dermawan, bukan orang yang kikir, orang yang pelit gitu ya. Yang kedua, melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan dan empati. Empati itu peduli ya, jelas itu. Terus mengasah sikap peduli terhadap sesama.
Terus menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Ya, jadi saling menyayangi, jadi tidak saling mengejek, kita saling menghargai satu sama lain. Jadi menimbulkan atau menciptakan ketenangan dan ketentraman hidup. Ya, itu menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta supaya bisa membantu orang lain ya. Khususnya kalau misalnya zakat mal itu ya, kalau kita makin banyak punya emasnya, pasti semakin banyak pula yang dikeluarkan zakatnya. Terus juga menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan ya, jelas ya, karena kita saling berbagi, saling membantu, otomatis akan meningkatkan persatuan dan persaudaraan di antara umat baik kaya maupun miskin gitu ya, dan tidak ada kesenjangan sosial karena kita saling menghargai satu sama lain, saling peduli ya. Itu aja materi pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Besok kita akan melanjutkan untuk materi tentang macam-macam zakat untuk mal ya, zakat mal. Jadi nanti ada zakat peternakan, pertanian, terus barang temuan atau rigas, ada juga perhitungan tentang nanti zakat penghasilan seperti itu. Itu untuk pertemuan berikutnya. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Sekalian nanti kalian ringkas di buku tulis ya hasil slide-nya. Nanti boleh di screenshot atau difoto ya hasilnya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.